Halo, selamat siang teman-teman semua. Salam sehat selalu. Eh, Terima kasih telah hadir di ruangan ini. Walau kita tahu di luar cuacanya sedang mendayu-dayu, enaknya kasur manggil-manggil sih. Saya kayak gitu ya. Teman-teman, terima kasih sudah mau hadir di Media Talk hari ini. Perkenalkan, saya Lia Hutasoid, jurnalis dari IDN Times. Izinkan saya memandu diskusi kita hari ini. Semoga nanti diskusi ini bisa menjadi hasanah baru buat teman-teman atau mungkin jadi info pemberitaan baru juga untuk masyarakat. Nah, temanya hari ini adalah pemilu ramah anak, lindungi anak dari dampak negatif kampanye pemilu. Seperti kita tahu, sebentar lagi memang kita akan menggunakan hak pilih kita dan paslon-paslon juga seperti kita tahu juga sudah melaksanakan kampanye di berbagai daerah. Kita juga sudah lihat bagaimana prosesnya begitu. Tetapi tidak dipungkiri memang kehadiran anak-anak kerap kali dibawa oleh orang tuanya atau bahkan mereka sendiri juga pengen minta ikut gitu melihat pasangan-pasangan calon itu. Cuma kan kita butuh perspektif nih dari yang para ahli, bagaimana melihat kondisi tersebut. Hari ini sudah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Ibu Ciput Eka Purwiyanti yang merupakan Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kemen PPPA. Selamat datang Ibu, sehat selalu, terima kasih. Lalu ada Komisioner KPAI Ibu Silvana Maria, selamat siang Ibu, sehat selalu. Lalu ada psikolog anak dan Principal Child Psikologis tentang anak Ibu Grace Eugenia. Selamat siang Ibu, halo. Nah teman-teman tanpa berlama-lama, mungkin kita sistemnya mendengarkan paparan dulu ya Bu. Nanti jika teman-teman ada yang ingin ditambah informasinya atau mereka sebenarnya udah ada nih hal-hal yang mau dikonfirmasi kepada ibu-ibu sekalian, siapa tahu butuh untuk pemberitaannya gitu. Nanti ada di sesi tanya jawab. Mungkin biar enak kita mulai dari Ibu Silvana dulu, Komisioner KPAI untuk mendengarkan paparannya gitu Bu. Mungkin case di lapangan seperti apa dan lain-lain. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Aku lupa Mbak Lia. Ya, makasih Mbak Lia untuk kesempatan pertama bagi KPAI untuk sharing ya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, kawan-kawan media yang saya hormati dan para narasumber kita pada siang hari ini, juga Mbak Lia sebagai moderator. Semoga kita semua sehat. Ya, jadi tadi Mbak Lia menyampaikan apa yang mungkin bisa dibagikan oleh KPAI terkait dengan situasi di lapangan ya. Kawan-kawan, KPAI itu melakukan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dalam konteks politik itu sudah 10 tahun terakhir ini. Ya, jadi sejak tahun 2014, pemilu 2014. Artinya kami sudah 5 kali ya pengalaman 5 kali melakukan pengawasan di pemilu 2014, Pilkada 17, 18, Pilpres 19 dan sekarang Pilpres 24. Nah, apa yang kami temukan di lapangan? Nah, ternyata memang perspektif hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu sangat minim di dalam praktek politik elektoral dan demokrasi di Indonesia. Ya, dalam hal ini melalui pengalaman kita berpemilu dan pilkada ya. Artinya bahwa PR kita untuk mengarusutamakan hak anak itu masih PR yang sangat besar. Nah, ini nampak dari mana? Ini nampak dari kasus-kasus pelanggaran hak anak dan pelanggaran pemilu terkait dengan hak anak yang cukup banyak terjadi di lapangan, baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang kami awasi langsung, terutama yang beredar beritanya di media dan di platform-platform media sosial. Ya. Nah, secara khusus dalam rangka pemilu tahun 24 ini kami sudah memulai mitigasi
pengawasan, kemudian mengajak konsultasi dan koordinasi kementerian, lembaga terkait, bahkan partai politik, peserta pemilu, tim kampanye nasional atau tim pemenangan nasional para paslon. Kami sudah ajak mereka berkoordinasi sejak tahun 23, jadi awal ya, bulan Maret tahun 23 kami sudah mulai konsolidasi untuk memastikan bahwa pelanggaran hak anak selama pemilu, baik pra kampanye bahkan ya, sampai pengumuman hasil pemilu itu kami berharap pelanggaran hak anaknya tidak banyak gitu ya kalau masih terjadi, karena memang terjadinya cukup masif, terutama anak-anak yang dilibatkan dalam event-event kampanye itu sangat sulit untuk dicegah ya. Karena itu kami targetnya ya mengurangi pelanggaran di lapangan ya. Nah, dengan cara koordinasi para pihak itu. Nah, selama 1 tahun sampai hari ini, katakanlah ya tanggal 6 Februari 2024, jadi kami update berita setiap hari. Nah, kasus yang diadukan langsung kepada KPAI itu ada 6 kasus, kemudian kasus yang kami amati 47 kasus itu karena tertangkap oleh media ya, dan yang muncul di medsos-medsos ya, yang diposting oleh masyarakat di medsos. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar bahwa di dalam temuan KPAI itu ada 15 bentuk pelanggaran hak anak selama pemilu maupun pilkada ya. Dan pada pemilu 2024 ini kami menemukan beberapa pengulangan pelanggaran, tapi juga ada bentuk-bentuk pelanggaran yang baru. Saya nggak tahu nanti apakah KPPA juga menemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang baru di lapangan ya, karena KPAI sudah koordinasi juga dengan KPPA untuk menegaskan bahwa 15 bentuk atau katakanlah 11 bentuk pelanggaran hak anak yang kami tuangkan dalam surat edaran bersama Menteri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Ketua KPAI, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri ya, kami punya surat edaran bersama. Nah, di situ kami tegaskan ini ada 11 bentuk pelanggaran yang harus diperhatikan ya oleh publik, terutama oleh peserta pemilu agar tidak terjadi lagi, tidak berulang gitu. Nah, di lapangan masih berulang dan kami sekali lagi temukan bentuk-bentuk pelanggaran yang baru ya. Misalnya menjadikan anak sebagai juru kampanye. Kalau dibilang juru kampanye ya, penganjur untuk memilih calon tertentu ya, melalui rekaman-rekaman video ya, dan kemudian rekaman video itu disebarkan di berbagai platform medsos. Nah, lalu bahkan kami mendapat pengaduan langsung di mana anak dijadikan sebagai operator politik uang di lapangan oleh caleg ya, oleh caleg, terjadi di Palembang. Kemudian ya tokoh-tokoh politik yang mengarahkan anak-anak untuk mengingat dan mempromosikan capres tertentu. Nah, itu terjadi juga. Kemudian kami masih menemukan ini tempat pendidikan juga termasuk pondok pesantren dijadikan sebagai target kampanye oleh tim kampanye ya. Bukan oleh paslon langsung tapi oleh timnya ya. Timnya ini baik petinggi partai politik maupun tim kampanye atau tim pemenangan nasional. Kami memiliki potongan-potongan berita maupun video bagaimana mereka berkampanye di sekolah walaupun sudah dilarang ya oleh regulasi kita, terutama oleh peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye. Kemudian ya itu fenomena yang pertama ya, pelanggaran hak anak. Fenomena yang kedua adalah minimnya pendidikan politik dan pendidikan kewargaan dan ruang bentuk-bentuk ekspresi partisipasi anak yang
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi anak, gitu ya. Misalnya ya anak mendapat ruang untuk berbicara tentang pendapat politiknya, gitu ya. Tapi tanpa pendampingan yang memadai sehingga aspirasi politik anak itu bukan tidak menjadi kontennya, bukan konten pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang mengedukasi anak, melainkan konten-konten yang maunya kritis tapi sebenarnya melampaui jadi konten yang tidak sesuai dengan karakter dan kapasitas pengetahuan anak, gitu ya. Bahkan bisa dibilang konten itu tidak etis karena anak menjadi kritisisme anak itu tidak kondusif ya, tidak konstruktif. Nah, dan yang paling banyak tadi sudah saya sebutkan itu membawa anak ke arena kampanye, dan ini yang paling banyak, yang paling susah dicegah, baik kampanye-kampanye rapat umum yang besar, juga kampanye dalam bentuk perkumpulan komunitas. Kami menemukan contoh-contoh di mana peserta pemilu itu maksudnya partai politik, peserta pemilu atau para calon ya, kami menemukan atau mendapatkan laporan informasi mengenai 1-2 saja peserta pemilu yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak ya, dan menggunakan perspektif hak anak ketika mereka berkampanye ya. Nah, ini kami mendapatkan informasi langsung dari yang bersangkutan di mana mereka memfasilitasi adanya ruang khusus bermain untuk anak ketika mereka sedang melakukan pertemuan di komunitas ya. Ini memang memerlukan effort tersendiri ya, kalau kita mau kualitas bukan hanya melindungi anak-anak dan memenuhi hak anak, ini yang nomor satu tentu ya, agenda yang nomor satu. Agenda yang kedua adalah untuk menjaga kualitas demokrasi dan politik elektoral kita supaya berkualitas gitu ya, dengan cara memfasilitasi ruang-ruang khusus bagi anak untuk beraktivitas selama beberapa jam kampanye itu, sehingga anak tidak harus ikut terlibat bersama dengan orang-orang dewasa dalam momen kampanye. Nah, kami juga mengapresiasi tokoh-tokoh politik peserta pemilu yang mulai memperhatikan pentingnya menjauhkan anak dari bahkan refleks anak untuk ikut rame-rame kampanye ya. Tadi Mbak Lia ya mengatakan anak mau sendiri ikut kampanye. Nah, ini harus ada question mark ya. Anak yang dikatakan anak mau sendiri ikut kampanye itu bukan muncul dari kesadaran anak tentang apa itu arti kampanye, apa itu arti pemilu dan seterusnya ya. Tapi memang anak-anak yang mau ikut rame-rame, ikut dengan kegembiraan yang terjadi di publik, terpengaruh oleh gambar-gambar bergerak dan lain-lain di video-video di medsos dan lain-lain, yang membuat anak-anak gak mau ketinggalan ya dalam keramaian kampanye. Nah, disinilah pentingnya orang tua mendampingi, memberi pengertian, pemahaman kepada anak-anak supaya anak-anak tidak terjebak masuk dalam pengetahuan yang keliru, yang tidak pas tentang politik dan tentang kampanye. Nah, kami sudah melihat ada beberapa tokoh-tokoh politik yang mulai mengedukasi anak. Misalnya ada anak-anak yang mendadak tiba-tiba mengangkat jari, ya, mengangkat jari sesuai dengan angka paslon tertentu, gitu ya, sudah nggak boleh ya, udah diingatkan supaya anak-anak tidak ikut-ikutan mengangkat jari. Nah, saya rasa cara seperti itu adalah salah satu cara yang baik untuk mengatakan kepada anak bahwa dia nggak perlu ikut dalam keramaian bagaimana orang dewasa mempromosikan calon-calonnya gitu. Jadi itu karena itu bukan bentuk atau model pendidikan politik yang pas untuk anak.
Nah itu yang terjadi di lapangan dan kesimpulan kami bahwa memang perspektif hak anak dan prinsip kepentingan terbaik anak belum jadi arus utama ya, belum jadi sesuatu yang kunci di tengah-tengah masyarakat kita. Ini jadi apa yang terjadi selama pemilu ini hanya gambaran dari yang selama ini memang terjadi di masyarakat itu. Konteksnya aja ini beda-beda ya. Nanti di dalam pemilu kita lihat itu bahwa perspektif hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak itu belum ada di kepala masyarakat. Itu terlihat dalam segala konteks dan sekarang kita menyaksikannya dalam konteks politik atau politik elektoral ya, pemilu. Jadi PR kita semua masih panjang. Saya selalu mengatakan bahwa budaya hak asasi anak, budaya penghormatan kepada hak asasi anak itu baru kita mulai 30 tahun atau 40 tahun yang lampau, 30 tahun lah ya katakanlah, 40 ya, 30 Undang-Undang Perlindungan Anak, mulai dari ketika Undang-Undang Perlindungan Anak diundangkan atau sebelum itu Konvensi Hak Anak diratifikasi, itu baru beberapa puluh tahun yang lalu ya. Sementara kita tahu dalam masyarakat tradisional yang mengenal hierarki sosial, relasi kuasa yang timpang, berbasis usia, ini sebuah pekerjaan budaya yang sangat panjang. Jadi ya kita melihat di sana sini kemajuan, tetapi apa yang terjadi selama pemilu dan kami mau memastikan pengawasan dilanjutkan sampai pilkada, karena pilkada itu sama saja kasusnya ya, bahkan di wilayah-wilayah tertentu yang rentan konflik. Kalau pilkada, politik lokal itu kadang-kadang lebih ganas dari politik nasional ya, dan di sana juga harus dijaga karena kami KPAI menemukan kasus di mana anak-anak juga dijadikan kombatan dalam tanda kutip ya, dijadikan pelaku penyerangan antar massa. Ya, ini di sinilah letaknya bagaimana orang dewasa mengeksploitasi anak ya, menganggap anak itu objek yang mereka bisa perlakukan sesuai dengan agenda dan kepentingan orang dewasa gitu. Nah, disinilah pentingnya kita semua terus-menerus mengedukasi publik bahwa anak adalah manusia seutuhnya sebagaimana halnya orang dewasa, memiliki hak asasi yang dibawa sejak ia lahir maupun hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Karena itu orang dewasa harus berhati-hati dalam memperlakukan anak. Nah ini PR besar kita, PR budaya yang sangat besar, dan dari sudut pandang pemerintah maupun kami sebagai lembaga pengawas, ini PR yang menuntut perhatian serius dari semua peserta kontestan pemilu tahun 24 ini. Itulah sebabnya KPAI juga mengawasi, membaca secara kritis visi misi para paslon dan memberikan masukan kami kepada para paslon gitu ya. Apa yang kurang dari visi misi Anda terkait dengan pembangunan Indonesia bidang perlindungan anak. Masih banyak yang kurang. Itu rata-rata ketiga paslon capres cawapres kita ini belum memiliki sebuah desain pembangunan perlindungan anak yang komprehensif dan utuh ya, masih parsial, satu-satu kasus disebut memang betul, ada stunting, ada perkawinan anak, ada kekerasan seksual, anak penyandang disabilitas dan lain-lain disebut, tapi masalah perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Indonesia sangat kompleks. Dia memerlukan intervensi dari hulu sampai hilir, dan karena itu kami akan terus mengingatkan para kontestan politik untuk memberi perhatian serius pada hak anak, perlindungan anak, dan pemenuhan hak anak. Itu mungkin Mbak Lia pengantar saya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Siap, terima kasih Ibu Silvana. Sebentar nanti setelah ini kita dengarkan perspektif dari narasumber yang lain. Nanti mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab, silakan dipersiapkan saja pertanyaannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Ciput Eka Purwianti yang merupakan Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kemen PPPA. Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Lia dan terima kasih Bu Sil sudah menyampaikan isu-isu yang memang melandasi berbagai gerak bersama ya. Kita sinergitas tadi dari 5 lembaga, tapi sebetulnya bisa lebih dari itu ya Bu Sil. Ada beberapa, kita terus belajar. Boleh kita langsung slide 6 saja. Jadi
Kita sudah belajar 2 kali pemilu. Dari tahun 2014, 2019 kita juga ada surat edaran bersama dengan lembaga-lembaga KPU, Bawaslu dan KPAI. Waktu itu ya kita belum melibatkan Kemdagri. Jadi baru 4 kementerian lembaga. Dan dari situ kita terus belajar bahwa tadi bentuk-bentuk pelanggaran yang teridentifikasi itu yang masuk di SEB itu ada 11. Tapi sebelum itu kalau teman-teman melihat ya yang lalu nih dan sebagian masih terjadi saat ini pelibatan anak di kampanye. Ini kan sebetulnya dinamika pelaksanaan kampanye besar, terutama begitu kita sudah ada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Itu kan kebanyakan tema kampanye itu kan massal ya. Pesertanya mungkin bisa ratusan bahkan sampai ribuan kalau kita lihat. Dan di situ seperti tadi disampaikan Bu Sil, orang-orang dewasa terbawa euforia untuk di pesta demokrasi itu dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan suara teriak-teriak. Kita bahkan pada saat debat para calon saja kan situasi dalam studio saja seperti itu. Bayangkan di stadion yang besar dan seterusnya, di lapangan. Anak-anak bayangkan mereka yang biasanya di rumah dengan skup yang lebih kecil, sekolah juga tidak terlalu besar, mungkin siswa juga ratusan, dan tidak pernah orang semua berkumpul dengan suara bergemuruh. Nanti mungkin Mbak Grace yang bisa mengkonfirmasi, apa enggak deg-degan itu anak-anak, karena anak-anak kita tuh beda-beda. Kemampuan mentalnya, psikologis, menerima kondisi eksternal dia berbeda-beda. Karena saya punya ponakan juga itu ada, kita bingung kenapa kok ini contoh kecil. Setiap diajak ke gereja dia malas-malasan, sering menolak. Nana kenapa kan ini? Itu kenapa pendetanya marah-marah terus mama? Hanya karena tipe pendetanya itu yang menggebu-gebu pada saat menyampaikan khotbah dan anak takut. Atau guru di sekolah minggunya mungkin saking semangatnya. Nah ini yang berbeda-beda. Bayangkan kalau terus kemudian ada anak-anak yang ikut orang tuanya, dia harus mengalami di tengah kerumunan. Belum lagi nanti pastikan mereka akan memilih di bergabung. Kesulitan kalau anak ini ingin buang air misalnya, atau dia tiba-tiba haus, atau pampersnya penuh. Orang tua sendiri harus mencapai keluar dari kerumunan itu butuh waktu. Kita anak kecil kapasitas menahan rasa sakit itu berbeda. Nah itu nanti akan menjadi tantrum bawaannya. Dan pada saat anak tantrum, ya orang tua bisa akhirnya emosi melakukan kekerasan. Itu satu contoh yang sederhana dan kita ingin itu dihindari. Jadi memang betul tadi Bu Sil apresiasi ya untuk salah satu kontestan pemilu yang menyediakan sarana untuk mendukung warga binaannya, apa ya namanya kalau di partai politik itu, konstituen yang ingin mendengarkan penjelasan dari partai politiknya, itu kan haknya juga, hak dari para orang tua. Dan jangan sampai kemudian karena kita melarang anak ikut, kemudian dari warga masyarakat kita sendiri yang juga kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi yang baik. Nah ini kan afirmasi, apalagi perempuan pasti yang nggak boleh ikut. Karena dianggap masyarakat kita yang patriarkis, anak ini melekat dengan ibunya. Jadi kita melihat isu gender dan juga perlindungan anak. Hal itu menyebabkan tidak hanya anak yang dirugikan, perempuan pun bisa jadi dirugikan. Nah, memotret hal-hal tersebut, hal lain adalah kalau kemudian orang tua dari anak ini begitu menggebu rasa partisipasinya untuk mendukung pilihannya atau partai politiknya kontestan pemilu, bisa jadi orang tua juga menghilangkan hak anak untuk menikmati waktu luangnya dengan leluasa, dengan nyaman. Dan ini amanat undang-undang loh, anak-anak itu punya hak untuk menikmati waktu luang, itu di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 11. Itu satu hal dalam penggunaan waktu. Kemudian tadi lain hal itu adalah pada saat menjaga kenyamanan, terutama kemudian pada saat konflik terjadi di arena
sebuah keramaian bisa jadi ada konflik yang mengarah ke kekerasan. Anak-anak ini yang paling rentan karena mereka nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, ini hal yang kemudian kami analisa dan kemudian kami juga bertanya-tanya, seharusnya orang tua pun sebetulnya harusnya dapat sanksi kalau mereka ngotot tetap mengajak anaknya, membawa anaknya untuk mengikuti kampanye. Karena selama ini baru partai politik ya Bu Sil yang kena teguran KPU, Bawaslu, peserta pemilu kalau mereka melanggar. Nah, ini yang saya melihat Bu Sil di surat edaran kita masih ada yang kurang. Nah, berikutnya kemudian langkah selanjutnya itu adalah optimalisasi peran lintas sektor. Tadi ada kerjasama yang harus diperkuat mulai di mitigasinya. Contoh praktek baik dari salah satu kontestan pemilu tadi adalah praktek baik dalam memfasilitasi konstituennya untuk bisa juga exercising the rights untuk mendapatkan informasi yang benar tentang program-program, visi misi dan menyampaikan aspirasi dengan menyediakan sarana untuk membawa anaknya tapi diberikan ruang aman bagi anak-anak yang orang tuanya ikut kampanye. Dan difasilitasi, tidak hanya diberi tempat berkumpul, disediakan alat bermain, tapi juga ada yang memberikan kegiatan untuk anak-anak itu. Jadi anak-anak waktu luangnya juga termanfaatkan. Yang kedua adalah masih kurang ini ya Bu Sil kayaknya bagaimana mereka memberikan informasi layak. Tadi Bu Sil sudah menyampaikan informasi yang layak bagi pemilih pemula. Belum optimal. Padahal itu juga amanat dari surat edaran bersama. Nah, hal-hal ini yang perlu diperkuat semua lintas sektor, meningkatkan edukasi, kemudian pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ini bukan hanya KPAI dan pemerintah dan juga Pemda. Surat edaran itu mengamanatkan Pemda, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, tapi sebetulnya peran masyarakat sendiri. Kita apresiasi juga ya Bu Sil, banyak masyarakat yang langsung melapor ke KPAI atau mengangkat di media. Itu saya yakin kalau informasi tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu yang harusnya ramah anak itu kita semakin intensif, kita sebarluaskan, saya rasa akan semakin banyak masyarakat yang juga mau melapor karena semuanya peduli dengan kepentingan terbaik anak kita. Nah, bagi pelanggar tentunya kita ingin ada sanksi yang tegas. Ini KPU, Bawaslu, bagaimana tentu tetap juga butuh pengawasan dari kita masyarakat. Bagi dua lembaga ini sebagai penyelenggara, yang satu melakukan pengawasan dan yang satu penyelenggara pelaksanaan pemilu maupun pemilihan serentak. Nah teman-teman, kemudian kami di surat edaran itu selain mitigasi atau pencegahan, yang kedua adalah edukasi yang tadi disampaikan oleh Bu Sil juga bahwa pemilih pemula anak-anak kita yang udah usia 17 tahun yang punya hak pilih, ini kami apresiasi pada Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil yang intens mendata memastikan anak-anak yang tahun bulan Februari nanti sudah usia 17 tahun dipastikan KTP-nya sudah tersedia. Sehingga mereka punya hak pilih dan tidak terbengkelai ya suaranya, aspirasinya. Dan edukasi yang dilakukan tentunya bukan hanya tanggung jawab partai politik, kontestan pemilu juga penting dan Bu Sil tadi sudah menggarisbawahi beberapa kritik yang masih dirasakan kurang dan kita masih ada waktu untuk pemilihan serentak ya. Yang nanti untuk para kepala daerah itu juga penting, apalagi kalau kepala daerah itu langsung yang berhadapan dengan masyarakat, yang mereka lah sebetulnya para kepala daerah otonom yang wajib sebetulnya betul-betul mampu menemukanali isu-isu strategis terkait perlindungan anak yang itu ada dua jalur yaitu dengan pemenuhan hak dan perlindungan khusus pada anak. Nah teman-teman selanjutnya saya ingin highlight sebentar terkait surat edaran bersama di slide selanjutnya. Tujuannya jelas tadi ya untuk melindungi dan memenuhi hak anak dengan tidak mengeksploitasi anak atau sarana anak dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 demi kepentingan terbaik anak. Jadi semuanya harus betul-betul paham kepentingan terbaik anak itulah yang jadi arus utama dalam semua proses.
tentu tapi terutama adalah dalam visi, misi, dan program yang mereka ingin upayakan, janjikan, dan ingin dicapai, itu betul-betul adalah isu-isu terkini. Ataupun sebetulnya dari 13 klaster hak anak, itu belum semuanya juga yang terpenuhi optimal. Nah ini yang wajib para calon kontestan ini memahami itu. Surat edaran bersama tadi Bu Sil menyampaikan ada sebetulnya dua fokus. Yang pertama itu adalah pencegahan. Jadi yang meminta semua peserta pemilu dan slide nomor 11. Peserta pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, gubernur, bupati dan wali kota dan masyarakat melakukan upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang ramah anak dengan cara yang pertama melakukan upaya pelindungan anak dari penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemilu dengan cara tidak melakukan 11 pelanggaran yang tadi disebut oleh Bu Sil. Kalau di KPAI malah 15 menyebutnya, tapi yang kemarin disepakati dikelompok-kelompokkan klaster itu ada 11 kategori pelanggaran, nanti bisa dilihat. Tadi beberapa sudah disebutkan Bu Sil masih terjadi, termasuk di satuan pendidikan masih ada, kemudian pelibatan anak dalam produksi alat kampanye, kemudian juga politik uang, dan mengajak anak sebagai penganjur atau juru kampanye. Dan saya mencatat ada satu ya Bu Sil yang belum, dan ini kita bisa masih entah apakah nanti surat edaran itu bisa diamandemen, saya akan konsultasi dengan teman-teman di bagian hukum. Ini yang tadi Bu Sil, dalam hal untuk memastikan anak-anak mendapatkan informasi yang layak terkait visi misi program yang akan diangkat atau dikawal oleh kontestan, itu belum masuk Bu Sil kalau kita lihat dari 11. Karena tadi pelanggarannya banyak. Jadi misalnya informasinya tidak konstruktif, menggunakan bahasa yang kasar, dan juga masih melibatkan anak gitu ya sebagai model. Ini sepertinya harus kalau misalnya nggak bisa kita amandemen, ya melalui advokasi, dan mungkin di pemilu yang akan datang 5 tahun lagi kita bisa tambahkan. Nah teman-teman, selain itu, praktek-praktek untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anak ini sudah ada, beberapa dilakukan. Kalau kami Kementerian PPPA itu dengan membuat acara dengan forum anak dan genre. Minggu lalu itu dilaksanakan oleh Ibu Menteri, kemudian juga kami mengundang Perludem, dan ini sekaligus edukasi untuk anak-anak yang akan menjadi pemilih pemula. Mereka mengenali ada berapa kertas suara yang ada harusnya mereka terima di wilayahnya, kan berbeda DKI dengan daerah yang lain, dengan provinsi yang lain. Kemudian kertas suara warna apa untuk memilih apa dan seterusnya. Kemudian juga memberikan insight, tidak mengarahkan, tetapi bagaimana mereka nilai kritisnya dalam sebelum mereka memilih para wakil-wakil mereka di legislatif ataupun calon pimpinan tertinggi negara ini dengan kriteria-kriteria tentunya ya sesuai dengan anak yang menjadi prioritas anak. Apakah mereka sudah menyuarakan kepentingan-kepentingan terbaik mereka? Apakah bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam kampanye itu sudah juga berpihak dan ramah bagi anak-anak? Karena ya tadi Bu Sil sudah menyampaikan masih ada loh kontestan-kontestan yang bahkan mempergunakan istilah yang tidak tepat gitu untuk terkait anak maupun kelompok rentan lain termasuk penyandang disabilitas. Nah teman-teman, satu hal lagi berikutnya yang kedua, surat edaran itu adalah meminta semua kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota, memastikan menyediakan layanan yang cepat dan terintegrasi untuk merespon jika ditemukan ada kasus-kasus pelanggaran, seperti yang tadi disampaikan Bu Sil. Nah kalau Bu Sil tadi nggak tahu nih nanti datanya KPPPA seperti apa pelanggaran yang ditemukan. Nah itu karena surat edaran ini sudah betul-betul mengarahkan sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota,
Sampai sejauh ini Bu Sil tidak ada yang memberikan rujukan akhir sampai Kementerian PPPA. Jadi dalam artian berarti teman-teman di daerah sudah bisa menghandle, menangani kalau terjadi pelanggaran, bagaimana mereka memberikan pendampingan pada anak yang jadi korban, serta memberikan advokasi kepada semua yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yang jadi catatan kemarin, dan itu juga balik lagi Bu, di jenis pelanggaran, atau mungkin sebetulnya ini bagian dari pemerintah daerah, yaitu penempatan alat kampanye, alat peraga kampanye yang ini kemarin-kemarin ada banyak ya yang menyebabkan anak-anak terluka. Tidak hanya anak-anak, seperti orang dewasa juga ada beberapa yang mengalami luka akibat penempatan APK ini di tempat yang tidak tepat. Nah, ini adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU. Pemerintah daerah yang menetapkan di mana penempatan alat-alat peraga kampanye itu di luar satuan pendidikan dan lembaga pendidikan lainnya. Dan ini yang kita melihat ya, Bapak Ibu mungkin dirasakan sepertinya estetik dan juga penyeragaman bagaimana struktur dari penempatan APK itu sepertinya harus diatur. Nah, ini yang kemarin kita belum melihat, karena itu ternyata membahayakan dengan situasi apalagi cuaca yang saat ini. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan dari aspek kebijakan, dan kami terus bekerja sama dengan teman-teman di daerah, jadi tidak bekerja sendirian. Sesuai yang tadi saya sampaikan, kewenangannya sudah dibagi habis dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota, dan Kementerian PPPA dalam memberikan pendampingan ini bersifat advokasi dan rujukan akhir pada saat terjadi pelanggaran yang sulit untuk diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Bu Ciput atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Ibu Grace yang merupakan psikolog anak dan principal child, psikologis tentang anak. Ini nanti kita bahas tentang bagaimana sih anak melihat fenomena politik ini gitu ya. Apakah sebenarnya mereka menyambut baik atau sebenarnya mereka bingung dan seperti apa, karena tadi Bu Ciput juga sempat menyinggung minimnya informasi. Kemarin kita pernah ngobrol sama forum anak, mereka bilang di sekolah tuh yang diajarin tentang politik tuh teori-teorinya doang, kita nggak diajarin cara cek apakah nama kita sudah terdaftar atau enggak, kita nggak tahu kata kita. Nanti mungkin Bu Grace bisa jelaskan dari sisi anak itu seperti apa. Terima kasih Ibu, silakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Lia, untuk Bu Ciput, Bu Silviana. Kalau dari saya artinya akan menambahkan nih dari yang sudah diberikan oleh kedua narasumber, mungkin lebih dari ke sisi psikologinya ya, atau lebih ke teori perkembangan anaknya gitu. Oke, boleh next. Boleh next lagi. Oke, mungkin ini adalah satu statement yang membuat kenapa kita semua ada di sini dan merasa diskusi ini penting gitu ya. Karena ternyata setiap kita yakin bahwa setiap anak itu berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik gitu. Next. Dan mungkin kalau tadi kita juga udah diskusi kalau anak itu sendiri juga usianya mungkin 0 sampai, maksudnya definisinya bisa beragam, ada yang 0 sampai 17, 0 sampai 18 gitu ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya apakah anak tuh sebenarnya ngeh atau enggak sih terkait dengan pemilu. Mungkin seperti yang udah disampaikan oleh narasumber kita, tapi yang pastinya anak itu secara langsung ataupun tidak, sadar ataupun tidak itu pasti akan sadar nih kalau ada atau enggak ada yang berbeda atau ada apa sih sebenarnya yang sedang terjadi gitu ya. Dan bagaimana sih mereka terekspos walaupun mungkin kadang-kadang kita sebagai orang tua yang kayak oh enggak kok kita enggak ngajak atau apapun itu ya. Tapi sebenarnya kita bisa bayangin misalnya yang kalau jalanan mungkin apalagi kalau yang di daerah gitu ya masih ada yang lihat ijo-ijo tiba-tiba jadi ngeliatnya poster-poster muka orang yang nggak dikenal gitu ya kan. Itu aja sebenarnya udah exposure gitu ya. Lalu kayak tadi para narasumber udah bilang mungkin debat yang di TV itu cuma 5 kali, tapi kalau yang di daerah-daerah dan debat-debat dan diskusi itu mungkin ada puluhan kali atau ratusan kali yang sebelumnya mereka nggak pernah tahu ada acara seperti itu gitu. Dan di rumah juga mungkin ayahnya baca koran, ibunya mulai berdiskusi gitu ya. Itu semua sebenarnya sedikit banyak anak itu ngeh kalau misalnya
maksudnya ini menunjukkan bahwa pemilu itu sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kehidupan anak itu gitu. Nah sebenarnya bagus nggak sih gitu ya, echoing dari para narasumber yang tadi, sebenarnya anak-anak kita itu kan akan menjadi dewasa ke depannya. Dan pemilu, kontestasi, menjadi pemilih itu sebenarnya merupakan maksudnya salah satu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Jadi sebenarnya aktivitas pemilu ini bisa menjadi contoh supaya anak belajar, oh gini loh caranya berkontribusi sebagai warga negara untuk menyukseskan pemilu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi psikologinya lebih ke pertanyaannya, contoh seperti apa sih yang diberikan, exposure apa sih yang ditunjukkan supaya anak kedepannya nanti ya kalau misalnya nih kita semua udah pensiun yang akan melanjutkan nih kontestasi dan sebagainya tentunya anak-anak kita gitu ya. Jadi mungkin dari sini yang diingatkan adalah sedikit banyak langsung tidak langsung anak itu pasti ada dampaknya atau dipengaruhi oleh situasi pemilu ini. Dan juga yang kedua pertanyaan lebih ke apa sih yang kita ingin contohkan atau apa sih yang ingin anak kita pelajari, pemilu itu apa sih sebenarnya, seperti itu. Next. Dan kenapa itu menjadi penting? Seperti tadi para ibu narasumber yang udah menyampaikan ya, apakah sebenarnya sesuai nggak sih aktivitas yang dikenalkan? Emang anak itu udah ngerti ya? Apakah emang suara yang kencang itu cocok ya untuk anak kecil misalnya kayak gitu? Karena memang benar setiap anak kalau kita ngomong dari segi fisiknya juga mereka itu kan memiliki level toleransi yang berbeda-beda gitu ya. Apalagi anak yang kecil banget mungkin ada loudness dari suara itu yang harus sebenarnya diperhatikan. Tapi apakah makanya lingkungan, aktivitas itu sesuai. Nah kalau dari sisi kognisi, pemilu itu kan sebenarnya akhirnya yang kita lakukan adalah kita memilih atau memberikan suara kita. Nah tapi bagaimana nih cara kita memberikan suara? Kita mau memberikan suara ke siapa gitu kan? Kita mau memilih caranya seperti apa gitu. Nah perlu diketahui bahwa dalam memilih itu artinya kan kita harus membuat keputusan. Dan ternyata dari sisi perkembangan otak itu, perkembangan otak seseorang itu berkembang bahkan sampai umur 25 gitu. Jadi mungkin kalau ada kakak-kakak di sini yang usianya masih di bawah 25 ternyata otak kita masih berkembang loh. Dan bayangin gimana anak-anak itu yang otaknya masih berkembang, sebenarnya apakah dia kewalahan ataukah sebenarnya informasi yang sebenarnya untuk orang dewasa kalau diekspos ke mereka itu sesuai apa enggak gitu. Dan juga di usia ini satu yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan kemampuan impulse control atau mengendalikan impuls gitu kan. Bagaimana sih cara memilih keputusan, apakah itu secara kritis tadi seperti yang Ibu Cipus sampaikan gitu ya, atau enggak milihnya sesuai dengan apa gitu. Nah itu semua kan harus kita pertimbangkan dan kita contohkan nih gitu. Apakah dalam acaranya itu adalah tadi menjelaskan bagaimana caranya memilih, mereview para caleg, atau sebenarnya cuma yang kayak instruksi satu arah dan sebagainya. Itu menurutku itu harus diperhatikan juga kembali untuk mencontohkan atau mengajarkan anak kita bagaimana sih sebenarnya atau apa sih sebenarnya fungsi tujuan pemilu itu gitu. Dan yang kedua juga dalam memilih gitu ya, bagaimana kita tahu memilih mana sih yang harus dipilih gitu, kan itu subjektif banget gitu. Nah ternyata dari sisi perkembangan moral, apalagi untuk anak-anak, mereka tuh juga belum bisa untuk membuat keputusan-keputusan moral yang sifatnya abstrak gitu. Karena kalau anak, terutama yang kecil banget, mereka tuh taunya yang salah itu artinya kalau saya nggak dapat hukuman. Kalau saya melakukan sesuatu dan saya mendapatkan hukuman, itu salah gitu ya. Nah sebenarnya emang benar kan ya, anak-anak itu kan taunya reward and punishment. Tapi dalam membuat pilihan, memilih caleg siapa, memilih calon presiden mana yang akan dipilih, sebenarnya kan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan itu lebih dari cuma apakah kamu akan dihukum atau enggak gitu ya. Karena ini kan menentukan nasib bangsa kita seperti itu. Jadinya makanya kenapa tadi beberapa aktivitas misalnya yang meminta anak untuk membuat anjuran memilih siapa. Lah anaknya aja nggak kenal atau belum ngerti cara milih, bagaimana anak bisa kemudian dijadikan suaranya gitu. Jadi mungkin ini lebih ke beberapa teori-teori perkembangan yang akhirnya mendukung kali ya beberapa isu-isu, beberapa concern-concern yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita tadi. Next. Nah selain itu juga anak itu belajar salah satunya itu adalah dari meniru gitu ya. Nah ini nama teori kerennya di psikologi itu social learning theory. Jadi kembali dia meniru apa yang dilakukan, reaksi lingkungannya, akhirnya dia akan menunjukkan perilaku itu kembali ke depannya, mungkin nggak saat ini. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita
sudah cukup puas dengan cara orang berkontestasi atau berkampanye gitu ya. Dan kalau anak dari kecil dibawa seperti itu, dan kalau kita nanti mengharapkan dia ke depannya menunjukkan perilaku yang berbeda, menurutku itu agak kontradiktif gitu. Karena kita tahu salah satu cara anak belajar adalah meniru gitu kan. Nah jadi itu adalah kembali satu faktor lagi untuk mempertimbangkan kapan sih anak harus dibawa, apakah anak emang harus dibawa, dan materi apa yang harus ada waktu anak itu ada di sana, seperti itu. Dan yang terakhir yang menurutku ini mungkin menjadi sangat concern terutama saat ini adalah jejak digital. Mungkin teman-teman kita juga semua udah tahu ya, apalagi mungkin yang baru cari-cari kerja beberapa tahun belakangan, selain CV, selain rekomendasi ataupun IPK, yang orang lihat tuh biasanya apa? Jejak digital sosial media kita gitu. Nah dan bayangkan misalnya kita ngomong 20 tahun lagi, anak-anak itu akan mencari kerja. Tapi nanti waktu di Google ada muncul mukanya karena dia ikut ke aktivitas yang sebenarnya dia nggak tahu itu aktivitas apaan gitu kan. Nah ini juga sesuatu yang harus kita pikirkan karena teknologi dan jejak digital ini saya yakin kedepannya tuh makin akan sangat mempengaruhi kehidupan anak. Jadi menurutku ini juga satu faktor yang kita harus mempertimbangkan, bukan cuma tentang saat ini gitu ya, tapi mempertimbangkan kalau ngajak anak tuh sebenarnya perlu nggak sih, butuh nggak sih, apakah ada resiko yang tadi yang kita bisa udah diskusikan itu apakah bisa terjadi gitu. Next. Nah oleh sebab itu mungkin ini lebih ke reminder ya untuk kita semua, baik yang ikut dalam kontestasi ataupun orang dewasa yang nantinya akan menunjukkan menggunakan hak pilih kita gitu ya. Yang pertama itu kembali, sebelum kita menyampaikan pesan, sebelum kita berdiskusi, mungkin kadang-kadang kita juga diskusinya sesama orang dewasa gitu ya, cuma ada anak-anak di sekitar kita gitu ya. Yuk kita coba pikirkan kembali apakah yang kita diskusikan itu benar. Apakah kadang-kadang mungkin kalau ada yang kita mungkin memiliki preferensi yang berbeda. Apakah kata-kata yang kita pilih dan kita ucapkan itu sesuai gitu ya? Karena kembali anak-anak kita nih melihat loh dan meniru. Kalau ternyata kita beda pendapat begini loh caranya, atau ternyata begini loh orangnya dan bagaimana cara mendeskripsikannya. Menurutku apa yang keluar dari mulut itu sangat penting. Dan yang kedua juga terkait dengan perbedaan gitu ya. Sebagai negara demokrasi menurutku memiliki pemahaman sendiri yang berbeda dengan orang lain menjadi privilege untuk kita gitu. Jadi kita juga perlu tunjukkan nih ke anak-anak, kalau berbeda itu nggak apa-apa loh, karena ini kan preferensi masing-masing orang gitu ya. Karena jangan sampai yang sebenarnya berbeda orang dewasanya, nanti anak kecilnya jadi yang terlibat dalam aktivitas atau hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan gitu. Dan kembali itu juga bukan cuma untuk saat ini, tapi itu juga mengajarkan anak ke depannya, karena apalagi sebagai negara yang besar, sebenarnya kan perbedaan itu adalah salah satu kekuatan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Dan juga dalam membuat keputusan nih, gitu ya. Kita bisa mencontohkan ke anak, kenapa sih kita memilih A, kenapa sih kita tidak memilih B gitu ya. Apakah caranya dengan mencari track record, ataukah kita mencari ataupun mendengarkan debat-debat yang ada di TV. Nah menurutku kembali contoh untuk membuat keputusan ini itu menjadi sangat penting, termasuk juga keputusan untuk misalnya menggunakan hak pilih, memastikan kita sudah terdaftar gitu. Jadi kembali yang ingin aku ingatkan mungkin sebelum kita berdiskusi adalah pemilu dan hak pilih merupakan satu tugas kita sebagai warga negara gitu ya. Dan sekarang ada di tangan kita nih pilihannya. Untuk anak-anak yang akan menjadi pemilih di masa depan, apa sih yang ingin kita contohkan, apa sih yang ingin kita berikan kepada mereka dan mereka pelajari supaya kedepannya mereka bisa menggunakan hak pilih mereka dan menjadi warga negara yang kita cita-citakan atau kita idamkan. Mungkin sekian dulu ya Kak, terima kasih. Siap, terima kasih untuk Bu Grace. Nah teman-teman kita sudah mendengarkan paparan dari narasumber-narasumber. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan satu-satu langsung jawab atau bagaimana Bu enaknya? Pertanyaan langsung jawab atau mau dikumpulkan dulu? Aku mau jawab, aku juga mau tanya. Kak Anita nggak mau nanya Kak? Kakak belum mau nanya? Oke, satu dulu ya, habis ini aku. Ya baik, terima kasih. Saya Rizal dari Bisnis Indonesia Group.
menarik ini materi tentang perlindungan anak, pemilu yang ramah anak, Bu ya. Nah, tadi kalau nggak salah Bu Ciput mengatakan perlu ada sanksi untuk orang tua, Bu. Nah, mungkin bisa dielaborasi lebih jauh sanksinya seperti apa, dan sejauh ini apakah dari pengalaman sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya memang sudah ada sanksi, misalkan dari pihak kepolisian kalau anak orang tua naik kendaraan bermotor dengan anak untuk menuju lokasi pemilu kampanye, apakah dikenakan tilang seperti itu, Bu? Mungkin gambaran sanksi, Bu ya. Nah, yang kedua, Ibu dari KPAI, Bu, tentang 15 apa tadi, Bu, poin-poinnya itu mungkin bisa pelanggarannya mungkin bisa dielaborasi lebih jauh, dan 11 dari 15 itu yang disepakati itu apa saja gitu. Nah, terakhir mungkin dari Mbak Grace ya, tentang ini soal psikologi anak ini. Sekarang kan anak-anak itu kan punya, bukan sekarang sih, dari dulu kan anak-anak itu punya daya kuriositas, pengen tahu itu tinggi sekali gitu kan, dan mereka mendapatkan berbagai input dari berbagai aspek gitu tentang suatu hal gitu. Nah, mungkin ini lebih ke tips ya, bagaimana kita katakanlah orang tua untuk mengarahkan kuriositas itu biar jadi sesuatu yang produktif, termasuk dalam hal politik ini, sehingga bisa memberikan dampak positif buat anak dalam tumbuh kembangnya ke depan gitu. Terima kasih. Siap. Berarti ke masing-masing narasumber ya. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Aku mau bertanya, Ibu. Ini mungkin nanti bisa Bu Ciput atau Bu Sil sih, terkait dengan ibu yang merupakan anggota partai politik sedang berkampanye tapi dihadapkan pada realitas bahwa mereka juga harus melaksanakan fungsi domestiknya. Ada mungkin yang sedang masih menyusui, nggak bisa lepas dong sama babynya gitu. Mungkin minta pandangan Ibu Sil dan Ibu Ciput terkait hal tersebut, karena mereka dihadapkan dengan kondisi yang tidak bisa gitu. Mungkin saran kepada parpol, saran juga kepada penyelenggara pemilu agar lebih berperspektif gender. Dan mungkin untuk Bu Grace, ini pemilih muda ini kan juga masih masuk usia anak gitu. Gimana sih tips untuk mereka supaya mereka tidak mudah tergait informasi-informasi yang justru menarik mereka kepada pilihan yang tidak melalui hati nurani mereka. Mereka termasuk rentan untuk dimobilisasi untuk pilih inilah gini gitu, apalagi mereka rasa keingintahuannya tinggi tapi informasinya masih cukup minim gitu. Mungkin bisa minta tips bagaimana generasi muda, pemilih pemula bisa menetapkan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya gitu, meminimalisir mobilisasi dari eksternal gitu. Terima kasih. Boleh, silakan Ibu. Iya, izin jawab dulu ya Bu Sil ya. Yang tadi ya, sanksi untuk orang tua. Belum ada sampai sekarang belum. Ini khusus terkait untuk di pemilu ramah anak ya. Kalau yang tadi disebutkan kan berkendara itu ada undang-undangnya sendiri, ada undang-undang nomor 22 tahun 2009 kalau nggak salah tentang lalu lintas dan jalan. Nah, kalau itu ranah dari kepolisian dan saya pasti mereka sudah sangat paham dan penegakan peraturan itu. Yang kami pandang sanksi ini memang sebetulnya secara keseluruhan di Indonesia dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu belum ada. Pada saat terjadi kondisi yang itu menyebabkan anak menjadi rentan atau dalam kondisi memerlukan perlindungan khusus, Undang-Undang Perlindungan Anak belum ada satupun yang memberikan sanksi pada orang tua. Tidak seperti di negara-negara lain. Kalau anak misalnya ditemukan celaka di jalan, tabrak lari, maka orang tua yang juga mendapatkan sanksi. Karena dianggap pengawasan dia
jelek kan, nah kita belum. Nah dalam konteks pemilu ramah anak ini sebetulnya, dan kita juga ingin mengedepankan sesuai dengan kampanye kita pengasuhan positif, maka sanksi-sanksi ini tentunya diarahkan untuk ke arah bagaimana orang tua itu memahami betul-betul peran dia sebagai pengasuh untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk tadi pencegahan. Jadi orang tua pada saat dia jadi orang tua harusnya dia paham dalam pengasuhan itu dia harus sudah mampu memetakan pada saat dia akan melakukan sesuatu untuk mengajak anaknya, dia sudah harus memetakan resiko-resiko apa yang akan terjadi. Dan ini yang kemudian dia pada saat dia lalai, dia diberi tanggung jawab, sanksi, tapi lebih kepada sanksi untuk misalnya mengikuti pendidikan pengasuhan yang dia belum kuasai tersebut. Karena sanksi hukum saya rasa belum ada di cantolan hukumnya pun, dan tata cara hukumnya juga kita belum tahu. Kemudian pertanyaan Mbak Lia tadi, saya sepakat bahwa perempuan terutama dengan tugas reproduksinya yang sangat melekat, terutama di anak yang tadi masih masa menyusui, itu memang dia lekat dengan ibunya. Nah, teman-teman peserta pemilu mestinya juga memikirkan kepentingan terbaik dari perempuan ini. Dalam hal kita mewujudkan kesetaraan gender, pertama memfasilitasi mereka bisa punya akses kepada medium-medium kampanye. Apakah itu kampanye konvensional? Dan harusnya berinovasi untuk kelompok-kelompok ibu-ibu muda yang masih harus menyusui, harus dibangun platform kampanye yang inovatif, yang masih memungkinkan mereka untuk tetap bisa melaksanakan peran reproduksinya. Karena menyusui anak, meskipun itu saat ini bisa digantikan dengan ASI peras ya teman-teman, tetapi kan itu juga perempuan yang masih masa menyusui, itu dia terbatas loh. Dia misalnya dalam setiap setengah jam dia harus memerah ASInya. Nah itu bagaimana kalau memang tersedia nih penitipan anaknya. Pada saat penyelenggaraan kampanye disediakan satu ruangan khusus, mereka mengadakan satu ruangan khusus dilengkapi dengan ruang laktasi bagi ibu muda, peserta konstituen ibu mudanya. Kemudian bagi anak-anak yang toddler ke atas disediakan ruang bermain dan pengawas yang juga paham, serta disediakan dokter anak yang standby. Itu sudah terjadi satu peserta pemilu yang sudah melaksanakan, tapi baru di DKI ya Bu Sil ya kalau nggak salah. Nah itu yang kemarin dalam sosialisasi surat edaran bersama kami minta sebetulnya partai-partai politik itu bisa bekerja sama dengan PATBM. Bisa bekerja sama dengan kelompok perempuan PKK misalnya. Di desa itu kan di skup-skup kecil di tingkat desa, tingkat kecamatan itu ada, dan mereka punya kapasitas. Sudah dilatih oleh yang tadi PATBM itu sudah dilatih dan mereka paham. Kemudian di daerah ada unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang itu bisa digandeng oleh partai politik bermitra untuk menyediakan tadi tempat penitipan anak atau tempat atau daycare ya, semacam daycare sehingga ibu pun ibu muda bisa dengan nyaman, hatinya tentram untuk dia mengikuti penjelasan dari konstituen, ataupun kemudian juga dia pada saat masanya dia harus memerah ASI, dia tersedia ruang yang aman dan nyaman. Hal-hal ini yang kita harapkan ke depan, ini teman-teman mohon bantuannya terus mengkampanyekan ini, beri contoh-contoh baik, dan sudah saatnya juga kita model pemilihan pemberian kertas suara juga tidak harus selalu onsite, tetapi ada metode lain. Kemudian juga tadi penyelenggaraan kampanye juga konstituen harusnya sudah berpikir bahwa kelompok ibu muda kita itu cukup besar. Rata-rata angka kelahiran di Indonesia itu setiap tahun ada 4,5 juta kelahiran. Jadi ada 4,5 juta perempuan pemilih yang bisa mereka intervensi sebagai sasaran untuk edukasi kampanye program-programnya. Gitu Mbak Lia. Terima kasih. Mungkin Ibu Sil. Ya, terima kasih. Mungkin saya nggak cuma menjawab apa yang
pertanyaan yang secara spesifik ditujukan padaku ya, tapi ada beberapa isu yang memang perlu kita beri perhatian lebih. Yang pertama mengenai 15 atau 11 bentuk kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan anak dalam pemilu, boleh minta tolong ditayang minjem slide 11 tadi. Ya, slide 11 punya Bu Ciput tadi ya. Jadi nanti Mas Richard bisa lihat Rizal. Mesti pakai. Ya, oke ya. Jadi nanti bisa lihat di sini atau bahan bisa kami serahkan pada Mas Rizal. Yang kedua, kawan-kawan, ketika kita ngomong ketika tiap kali kita menyebutkan kata anak itu 0 sampai 18 tahun. Ya kan? Nah, dalam konteks percakapan kita ini, masalahnya itu biasanya menyasar ke dua kelompok anak. Yang pertama balita sampai usia 12 tahun, itu yang kasus-kasusnya cukup banyak dilaporkan kepada kami maupun yang beredar di medsos ya, di media sosial. Lalu anak-anak remaja umur 12 sampai 17 tahun juga yang menjadi target penyalahgunaan oleh orang-orang dewasa. Kemudian ada anak-anak pemilih pemula, itu 17 tahun ke atas ya. Anak-anak pemilih pemula karena mereka sudah umur 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah pernah menikah. Nah, anak-anak ini mendapatkan punya hak pilih. Nah, ada salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian, yaitu tentang perbedaan pendefinisian anak dari Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Adminduk ya. Dan kalau Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sudah diamandemen, jadi kalau misalnya mengikuti pembatasan usia minimal ya, usia minimal kawin baik perempuan maupun laki-laki sudah di atas 19 kan ya, 19 tahun. Nah, nanti mereka yang di dunia kesehatan, bidang kesehatan medis punya pendapat yang berbeda, ada 21 tahun dan seterusnya. Nah, ini kita hargai ya, artinya mau merujuk pada tingkat kematangan seseorang, ya kan, kematangan psikologis, terutama ya, kematangan mental psikologis seseorang ketika berusia 18 tahun dan mulai disebut dewasa ya. Ya kan, dalam psikologi ya 18 tahun sampai 25 atau 40 tahun dewasa awal ya. Nah, sekarang kita sedang bicara penyalahgunaan anak yang paling banyak itu 15 tahun ke bawah. Jadi 5 tahun sampai 15 tahun itu yang paling banyak yang kami temui. Kemudian ada yang tadi menggunakan anak sebagai operator politik uang, itu dilaporkan juga kepada kami kasus di Purworejo, seorang bapak caleg yang menugaskan anaknya berkampanye gitulah kira-kira di medsos, kemudian yang bersangkutan mendapatkan sanksi, ya kan? Nah, juga kasus yang dilaporkan kepada kami di Palembang itu juga politik uang. Kalau itu politik uang. Nah, mereka ini mendapatkan sanksi. Nah, memang sejarah pemberian sanksi ini mayoritas sanksi administratif ya. Lembaga pengawas pemilu itu lebih banyak memberikan sanksi administratif, apalagi kepada partai politik ya, tidak mudah ya, tidak mudah. Namun sudah ada penegakan hukum, sanksi kepada caleg dan sebagainya. Yang terakhir ini kita dengar itu suatu kabar gembira juga ya. Artinya kami berharap ini kasus-kasus yang jelas penegakan hukumnya ini menjadi pembelajaran untuk caleg yang lain atau untuk paslon agar tidak main-main dengan hak-hak anak gitu.
Nah itu yang pertama, jadi pemberian hukuman itu sesuai dengan baik undang-undang pemilu, kalau undang-undang pemilu jelas ya, maupun undang-undang perlindungan anak ya, kalau memang tidak bisa masuk lewat undang-undang pemilu. Nah kemudian yang tadi menarik Mas Rijal bicara soal bagaimana orang-orang tua yang bawa anak naik motor dan bertemu dalam event-event besar kampanye. Kalau aparat kepolisian berani bersikap tegas dengan cara misalnya minimal mungkin tidak menilang tapi minimal menghentikan dan memerintahkan mereka putar balik gitu ya, enggak melanjutkan perjalanannya, nah itu bagus juga kalau ada tindakan-tindakan penegakan hukum yang seperti itu ya. Nah tapi kan kenyataannya itu tidak terjadi di lapangan. Nah ini tidak bisa kita perlakukan sebagai sebuah peristiwa tunggal terlepas dari faktor-faktor yang lain. Faktor yang lain itu kan misalnya selain karena mau mengeksersis hak politik, ingin mendapat informasi yang langsung ya dari peserta pemilu favoritnya misalnya ya, tapi juga mobilisasi secara sengaja yang dilakukan oleh partai politik itu juga problematik ya, karena umumnya kan pertemuan-pertemuan besar itu menghitung jumlah orang yang hadir gitu ya. Jadi semakin banyak semakin bagus, semakin banyak walaupun ada anak-anak sebagian besarnya itu jadi nggak relevan gitu. Yang penting sebanyak-banyaknya manusia hadir selama kampanye. Nah ini yang memang harus kenapa pentingnya mengingatkan peserta pemilu ya, supaya ukuran-ukuran keberhasilan mereka itu bukan hanya ukuran-ukuran kuantitatif dalam rangka praktek demokrasi, one man one vote, tapi kalau ada yang belum memenuhi persyaratan hak suara, hak pilih, ya harusnya dicegah gitu ya kalau mau konsisten gitu. Dan kadangkala juga ada pertemuan-pertemuan yang memberikan kompensasi kepada peserta pertemuan. Nah ini jadinya semua orang berlomba-lomba membawa anggota keluarganya untuk mendapatkan kompensasi itu ya, mau pembagian sembako, pembagian kaos, pembagian apa saja, bahkan mungkin pembagian uang juga gitu ya, yang oleh para peserta pemilu dibilang itu political cost katanya ya, jadi setiap kepala yang hadir ada biayanya gitu. Nah ini jadi rentan terjadi pelanggaran, termasuk pelanggaran hak anak. Yang berikut kan begini ya kawan-kawan, kita memang mengusulkan, saya mau melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Mbak Ciput dan Mbak Grace ya. Memang PR kita untuk melakukan edukasi ini sangat besar. Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi itu isu masyarakat terdidik katakanlah ya, sehingga proses edukasi kalau mau dimulai dari rumah tadi ya, terutama Mbak Grace tadi juga bicara soal bagaimana percakapan orang tua dan sebagainya, percakapan guru-guru di sekolah juga menjadi salah satu sumber informasi bagi anak-anak ya. Disadari atau tidak oleh guru, itu terjadi proses diskusi yang kondusif dan proses transfer informasi yang baik apabila ada situasi yang kondusif juga, artinya ini percakapan oleh kelompok terdidik yang mengerti apa itu demokrasi, apa pentingnya demokrasi dan politik elektoral, apa pentingnya mereview para calon dan bagaimana mereview secara efektif para calon dan seterusnya. Tapi bayangkan kalau mobilisasi yang terjadi dilakukan oleh partai politik, oleh paslon, oleh caleg dan sebagainya itu dilakukan di kelompok masyarakat yang belum terpapar dengan informasi-informasi advance bidang politik.
Ya itu udah murni mobilisasi dan nggak ada lagi edukasi, apalagi edukasi kritis, tidak ada lagi. Nah karena itu masyarakat kita yang secara kultural masih cukup tradisional, ya kan? Tradisional itu bisa dilihat dari soal relasi kuasa orang tua dan anak, ya, tingkat pendidikan dan relasi kuasa peserta pemilu dengan konstituennya dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat konteks seperti ini, memang akhirnya kesadaran untuk melakukan edukasi kritis itu harus terus-menerus ditingkatkan, dan memang pada akhirnya pemerintah dan agensi-agensi masyarakat sipil, ya, civil society harus memainkan peran pendidikan politik yang bagus. Dulu kita pikir kan pendidikan politik ini di Indonesia ini mulai rame sejak pasca reformasi, ya, pemilihan langsung tahun 99, ya kan. Kita pikir setelah 10 tahun sudah cukup educated lah masyarakat ini dengan dengan bagaimana mengeksersis hak-hak politik secara efektif. Tapi kan ternyata belum. Ya, ternyata belum. Politik uang masih rame, dan ini juga pelanggaran hak anak masih ada di mana-mana gitu. Artinya lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga harus terus-menerus mendapatkan proses edukasi yang ideal untuk mensukseskan demokrasi one man one vote kita ini, karena sebelumnya kan kita itu musyawarah untuk mufakat, ya, one man one vote ada tapi lalu dikombinasikan dengan musyawarah untuk mufakat dan seterusnya. Jadi bagaimana kita bertransformasi menjadi bangsa modern yang maju, ditambah dengan digitalisasi yang luar biasa ini mempengaruhi, menimbulkan efek yang makin kompleks gitu, ya. Nah ini kita berkejaran dengan masalah-masalah ini untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dan kualitas demokrasi kita menjadi bagus. Nah yang berikut untuk isu ini adalah bagaimana sekolah melakukan pendidikan civic education dengan baik, ya kan. Dulu waktu zaman kita belajar PMP dan PSPB, ya. Mbak Ciput masih dapat, ya. PSBB sekarang apa itu mata pelajaran itu? PPKN, ya. Oke, ya. Berarti anak saya ya, kewarganegaraan, ya. Nah, itu. Jadi mata pelajaran itu dan sekian banyak aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler dan lain-lainnya, cinta nasionalisme, kebangsaan dan seterusnya itu menjadi faktor-faktor yang penting juga untuk kita mendapatkan anak-anak muda yang pemilih pemula, ya, menyiapkan para pemilih pemula dan menciptakan anak-anak yang cinta bangsa dan memahami apa proses pengambilan keputusan politik negara bangsa Indonesia yang modern ini gitu, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi. Problem kita kan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, kita disuguhi oleh contoh-contoh tidak baik bahkan merusak oleh orang-orang dewasa, ya. Kita tuh bersyukur, ya, pemilu tahun ini kita tidak mengalami kerentanan seperti yang terjadi di pilkada DKI tahun 17-18 itu, ya kan? Di mana itu kejahatan orang tua dalam hal pemilu terhadap anak itu luar biasa, ya kan? Yang paling puncaknya adalah ketika ada segerombolan anak-anak di Jakarta Pusat situ yang dimobilisasi oleh orang-orang tua untuk pawai di jalanan dan berteriak, bernyanyi dengan suara sangat keras dan berapi-api, menggunakan kata-kata yang sangat kasar dan sebenarnya kriminal, ya kan? Yang bunuh sih sekarang juga, ya kan? Itu luar biasa. Itu kejahatan orang dewasa itu sampai selevel itu, mengajarkan anak-anak untuk melanggar hukum, ya kan? Melanggar hukum hanya karena perbedaan politik, gitu. Dan itu baru 5-7 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu sih? Sekarang 2024. Baru 6 tahun yang lalu di Jakarta.
Kenapa sih kita sibuk-sibuk dengan terus-menerus melakukan pengawasan, melakukan pendidikan ini dan itu? Kenapa? Karena orang-orang dewasa kita belum sanggup menyatakan dirinya menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak. Orang-orang dewasa belum bisa memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak dalam konteks politik. Ini sebabnya kalau politik elektoral dan demokrasi kita sudah dewasa dan matang dan inklusif dan lain-lain, nggak perlu kita susah-susah mau bilang anak-anak harus dilindungi, karena itu akan terjadi. Gitu. Jadi ini sangat terkait dengan kualitas politik elektoral dan demokrasi kita, sehingga kita kerja keras sekarang ini. Nah, jadi karena contoh buruk dan kerentanan ada di mana-mana, Bawaslu mengatakan kerentanan pemilu tahun ini adalah 3. 1, karena dia langsung serentak, pilkada juga ya. Yang kedua karena ada politisasi, ada potensi politisasi identitas, tapi kita bersyukur itu tidak terjadi. Minimal enggak kedengeran ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Yang ketiga digitalisasi, dan yang digitalisasi ini luar biasa sulitnya untuk mengontrol dan seterusnya. Nah itu sebabnya kawan-kawan sekalian, selama contoh-contoh buruk dan kerentanan masih nyata di mana-mana, kita masih harus terus-menerus melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ciput dan Mbak Grace ya, di surat edaran bersama itu, maupun ya PR di lingkungan keluarga. Jadi bagaimana mutu dan kualitas keluarga, demikian pula itulah yang akan tercermin di ruang publik gitu. Dan yang terakhir mengenai hak politik perempuan dan kesetaraan gender tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ciput ya. Memang peserta pemilu yang menargetkan perempuan pemilih harus memikirkan dan memfasilitasi supaya perempuan boleh dapat mengeksersis hak politiknya tanpa harus dibebani oleh tugas tanggung jawab domestik yang sebenarnya bisa dibagi dengan anggota keluarga yang lain dalam rumah. Itu mungkin, mohon maaf kepanjangan, tapi saya rasa saya ingin menegaskan hal ini dalam seluruh percakapan kita supaya tidak terlalu teknis instrumentalistik ya, tapi kita menukik pada persoalan yang paling mendasar. Ya, saya kembalikan Mbak Lia, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Sil atas penjelasannya. Mungkin ini bisa langsung ke Bu Grace terkait tadi pertanyaan dari teman-teman dan saya begitu. Silakan Ibu. Oke, iya. Mungkin aku menambahkan beberapa tips praktis aja kali ya. Seperti tadi yang udah disampaikan juga Bu Silvi sama Bu Ciput gitu ya, pentingnya bahwa ya akhirnya rumah, apalagi orang tua ya, karena kan orang tua dan guru juga merupakan orang dewasa yang paling sering nih, yang utama, yang pertama, yang paling sering ditemui oleh anak-anak gitu ya, dan anak-anak tuh belajar dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat gitu ya, baru nanti akan dia tirukan gitu. Nah jadinya menyambung juga dengan anak yang memang punya rasa ingin tahu yang besar, dan sebenarnya kembali rasa ingin tahu ini menjadi potensi yang penting gitu ya, karena bahkan sampai kita sebagai orang dewasa kan kita harus pengen tahu dulu baru kita mencari tahu gitu. Jadinya gimana caranya supaya kita tidak mematikan dalam tanda kutip gitu ya rasa ingin tahunya. Yang pertama yang pastikan upayakan untuk tidak mengabaikan atau mematikan curiosity itu. Karena apa? Karena mungkin kita juga pernah jadi anak-anak atau mungkin bahkan kita saat ini gitu ya. Kalau kita nanya, kita pengen tahu terus kita nanya tapi kita nggak dapet jawabannya. Biasanya kita akan cari jawabannya dari tempat lain gitu. Dan itu yang bisa menjadi lebih bahaya seperti yang Bu Silvi sudah sampaikan, karena nggak semua orang tuh bahkan udah dewasa, orang dewasa nggak semuanya udah dewasa dalam decision making terkait dengan isu-isu ini gitu ya. Jadi sebaiknya kita tetap tampung dan dengarkan curiosity itu gitu. Nah tapi apakah atau sejauh mana sih kita harus memberikan informasi ke anak gitu ya, karena kan tadi kita juga bisa membagi anak dari beberapa age group, kebutuhan atau pemahamannya juga berbeda-beda. Jadi mungkin yang bisa kita tanyakan dulu sebenarnya kita tanyakan balik gitu. Jadi kayak kenapa kamu pengen tahu atau informasi apa yang udah kamu dapatkan di luar, supaya kita bisa mengkonfirmasi atau mengklarifikasi jika perlu gitu. Dan memberikan informasi yang menurut kita sesuai untuk usia anak gitu. Nanti kalau udah semakin besar, apalagi
pemilu ini kan 5 tahun sekali gitu ya. Mungkin kalau anak yang sekarang 5 tahun lagi usia 10 gitu ya, itu nanti akan pengalamannya beda lagi, pertanyaannya beda lagi gitu. Jadi salah satu caranya juga daripada kita memberikan kebanyakan informasi yang anak bisa kewalahan, ada baiknya kita tanya dulu nih. Dan kita cari tahu anak sebenarnya pengen taunya apanya sih gitu. Atau sebenarnya apa sih yang dia udah pengen tahu yang udah dia dengar tapi harus kita coba untuk klarifikasi gitu. Dan tentunya mencontohkan tadi ya, mencontohkan perilaku, karena edukasi itu kan ada perubahan perilaku, ada dari mungkin pemahamannya cara decision makingnya yang kita tahu kalau secara perkembangan juga itu masih akan terus berkembang. Salah satu mungkin yang paling mudah untuk anak adalah juga mencontohkan apa sih yang bisa dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Jadi bukan cuma apa yang tidak boleh tapi apa yang boleh juga gitu supaya anak tahu dari dini gitu ya. Dan kalau untuk anak-anak yang first voters mungkin juga kurang lebih sama ya. Tapi ya mungkin ini berbeda di semua tempat. Tapi mungkin kalau kayak apalagi di kota besar sudah semakin walaupun kita masih banyak nih PR-nya, tapi kayaknya ada juga nih trajektori yang cukup baik dari generasi ke generasi. Tapi yang paling penting sih bisa di-encourage untuk tadi sih mencari informasi, walaupun memang sekarang bukan cuma membaca, tapi kita harus juga memilih-milih nih apa yang kita baca gitu kan. Itu yang menjadi satu lagi pemahaman kritis yang perlu dimiliki oleh anak-anak. Dan mungkin juga untuk pesan pemberi informasi gitu ya, mungkin salah satu yang kadang-kadang anak-anak nggak paham adalah karena bahasanya tuh bahasa yang anak-anak nggak relate gitu. Atau bahasa yang kayak, ini apaan sih teori, misalnya mungkin disuruh baca yang ngejelimet yang anak nggak ngerti. Nah mungkin ada baiknya supaya memudahkan gitu, selain anak-anak mencari informasi yang tentunya harus valid, bisa diberikan informasi atau dikemas dengan cara yang lebih relevan atau mudah dipahami oleh anak-anak gitu. Mungkin itu adalah beberapa tips yang bisa dilakukan. Dan kembali tadi mungkin encouragement-nya lebih ya ke apa yang harus dilakukan sebagai tadi civic education-nya. Oh harus menggunakan hak pilih yang seperti itu gitu kan. Jadi ya poin-poin yang memang penting yang bisa mengarahkan anak untuk menjadi warga negara yang baik dengan menunaikan kewajibannya, menurutku itu yang harus difokuskan dan memberikan informasi kembali yang objektif dan yang sesuai dengan esensi kenapa sih kita harus memilih dan seperti apa sih yang harus kita pilih itu gitu. Kurang lebih kayak gitu Kak. Oke, terima kasih kepada 3 narasumber kita, pemaparannya tadi sangat lengkap dan sangat menambah hasanah kita, juga jawaban-jawabannya juga. Terima kasih atas kesempatannya juga untuk berdiskusi hari ini. Sepertinya karena sudah mengingat waktu, kita akhiri diskusi kita hari ini. Saya Lia Utasoid mengucapkan terima kasih kepada Bu Ciput, Bu Sil, dan Bu Grace atas paparannya, atas informasinya, atas pengetahuan barunya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian jelang beberapa hari menjelang pemilihan ini. Semoga kita masih tetap bisa meneruskan hal-hal baik melalui upaya kita menulis begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga nanti kita next ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik, lebih menambah hasanah kita. Terima kasih, aku pamit undur diri, semoga semua teman-teman sehat selalu. Selamat siang.